Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan tentang materi pembahasan kita, yaitu tentang pembahasan fikih. Ya, kalian buka halaman 16 tentang pembahasan khiyar. Ya, khiyar itu sendiri apa sih? Khiyar adalah hak untuk menentukan pilihan apakah jual beli itu diteruskan atau dibatalkan. Itu pengertian daripada khiyar, adalah hak untuk menentukan pilihan apakah jual beli itu diteruskan atau dibatalkan. Jadi dari kedua belah pihak ini memiliki yang namanya khiyar, pilihan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan daripada transaksi jual beli yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan. Ya, tujuan daripada khiyar itu sendiri adalah untuk menjaga kemaslahatan antara penjual dan pembeli agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari karena tidak adanya kepuasan atau merasa tertipu di dalam jual beli itu sendiri. Makanya diadakan yang namanya di dalam syariat Islam itu khiyar, hak untuk menentukan pilihan agar tidak terjadi penipuan atau penyesalan karena tidak merasa puas dengan transaksi jual beli yang dilaksanakan. Kemudian di dalam khiyar ini memiliki bentuk-bentuk atau macam-macam daripada bentuk khiyar. Di antaranya yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis adalah hak untuk memilih bagi kedua belah pihak. Perhatikan, pembeli dan juga maupun penjualnya, hak untuk memilih bagi kedua belah pihak, dari pihak pembeli maupun pihak penjual, selama keduanya berada dalam satu tempat jual beli. Selama keduanya antara pembeli dan si penjual ini masih berada di satu tempat jual beli. Jadi jika si pembeli atau si penjual sudah pergi dari tempat ketika membeli, maka sudah tidak diperbolehkan lagi membatalkan jual beli atau mengadakan khiyar. Khiyar majlis ini boleh untuk semua bentuk jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih akan meneruskan jual belinya atau tidak selama keduanya belum terpisah dari tempat akad atau tempat transaksi jual beli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu daripada khiyar majlis ini akan habis dengan beberapa keadaan. Jadi waktu daripada khiyar majlis ini akan habis dengan beberapa keadaan. Yang pertama, keduanya dari si penjual maupun si pembeli ini memilih dalam menentukan akad. Ketika sudah terjadi akad dan sudah dail akad tersebut, maka khiyar majelis sudah habis. Atau apabila memilih salah satu saja, salah satu dari dua belah pihak antara penjual dan pembeli, maka habislah khiyar baginya, bagi yang memilih ini, sedangkan yang lainnya masih tetap dia masih punya pilihan untuk tidak melanjutkan daripada jual belinya tersebut. Jadi waktu khiyar majlis ini habis, yang pertama keduanya antara penjual dan pembeli ini sudah memilih di dalam menentukan akad. Jadi sudah sepakat, sudah deal antara penjual dengan pembeli barang yang dijual dengan harga yang sesuai dengan budget atau keinginan si pembeli. Sudah deal, sudah sah, maka khiyar majlis tersebut sudah habis. Atau apabila memilih salah satu saja, maka habislah khiyar baginya yang memilih tentang dia siap memberi dengan harga sekian misalkan, berarti dari pihak pembeli, sedangkan yang lainnya ini masih tetap bagi penjual. Dia bisa tidak melanjutkan akad jual belinya karena belum ada kesepakatan bagi dirinya. Dari satu sisi sudah sepakat, tapi satu sisi belum sepakat, maka khiyar majlis masih dimiliki oleh satu sisi.
Ya, selama salah satu dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli ini belum ada kesepakatan. Kalau baru sepakat satu sisi, maka yang sepakat ini khiyar majelisnya habis, sedangkan yang tidak sepakat khiyar majelisnya masih tetap. Yang kedua, ya khiyar majelis itu akan habis ya ketika keduanya ini berpisah dari tempat jual beli, ya sudah terpisah dari tempat transaksi jual beli, maka khiyar majelis sudah habis. Ya, itu bagian daripada macam-macam khiyar yang pertama, yaitu khiyar majelis. Kemudian bagian daripada khiyar yang kedua adalah khiyar syarat. Ya, khiyar syarat ini adalah perjanjian antara si pembeli dan si penjual, yaitu boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Perhatikan, ya. Jadi perjanjian antara si pembeli dan si penjual, ya, di dalam boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ya, nah itu namanya khiyar syarat. Adapun lamanya waktu ini ditetapkan paling lama 3 hari. Contoh, ya, seseorang berkata, saya jual mobil ini dengan harga 500 juta dengan syarat, ya, khiyar selama 3 hari. Ya, maka sebelum 3 hari 3 malam barang yang telah dibeli boleh dikembalikan. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, ya, berkata siapa Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta bil khiyari fi kulli sil'atin, anta bil khiyari fi kulli sil'atin ta'taha salasa layalin, rawahu al-Baihaqi wa Ibnu Majah, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau boleh khiyar, ya, boleh memilih antara meneruskan dan membatalkan, ya, pada segala barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Nah, maka semua barang dapat dijadikan khiyar ketika dalam jual beli. Pengecualiannya adalah barang yang, ya, mengandung hal-hal yang diharamkan seperti barang yang najis, kemudian barang yang mengandung unsur ribawi, ya, yang diharamkan di dalam syariat, dan lainnya, atau hal-hal yang memang di dalam syariat itu dilarang. Ini, ya, yang dinamakan dengan khiyar syarat, ya. Kemudian macam-macam daripada khiyar selanjutnya adalah khiyar aibi, ya, atau khiyar cacat. Ya. Mungkin, ya, kita pernah mendengar kata dalam satu toko, satu mall, atau dalam satu produk, di situ ada tulisan garansi, ya. Tulisan garansi, bergaransi 1 tahun misalkan ketika kita beli HP, produk HP, kemudian ketika kita membeli televisi, bahkan membeli lampu, ya, yang bermerek itu bergaransi 1 tahun. Nah, jika kamu pernah, ya, dan mengerti istilah ini, ya, khiyar aibi, ya, sama artinya dengan garansi, ya, hampir sama. Ya, antara khiyar aibi atau khiyar cacat dengan garansi ini hampir sama, yaitu boleh membatalkan jual beli atau mengembalikan, ya, barang yang sudah dibeli karena terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang, ya, yaitu boleh membatalkan jual beli atau mengembalikan barang yang sudah dibeli karena terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang, ya. Contoh, kita membeli HP lah, kita gambarkan, atau elektronik lainnya yang di situ bergaransi 1 tahun. Maka setelah kita membeli barang tersebut, selama belum 1 tahun ternyata barang tersebut rusak, boleh bagi kita untuk menukar atau membatalkan jual beli tersebut, ya, karena terdapat cacat yang mengurangi daripada kualitas barang tersebut. Jadi jika kamu membeli barang
kemudian menemukan cacat pada barang tersebut, kamu boleh mengembalikannya kepada si penjual. Hal ini sebagaimana pernah dialami pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan ibta'a gulaman aqama indahu ma sya'allahu ayyukima summa wajada bihi aiban fakhasamahu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam waraddahu alaihi, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya dari Aisyah bahwasannya seorang laki-laki telah memberi seorang budak, telah membeli seorang budak. Budak itu tinggal ya beberapa lama dengan dia. Kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya. Ya, kemudian ia adukan perkaranya kepada Rasulullah SAW, maka keputusan beliau budak itu dikembalikan kepada si penjual. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Nah, inilah yang dinamakan dengan khiyar aibi atau khiyar cacat. Selama barang tersebut terdapat cacat ya yang di dalam akad jual belinya itu tidak ada, ketika transaksi jual beli ini barang cacat tersebut tidak ada ya, tidak nampak ya. Kemudian ketika dibawa pulang ternyata dibuka-buka barang tersebut ada cacatnya, boleh bagi kita mengembalikan barang tersebut atau menukar barang tersebut dengan barang yang lebih bagus karena terdapat cacat di dalam barang tersebut. Berbeda ketika terjadinya transaksi, si penjual menjelaskan tentang cacat-cacat yang ada pada barang tersebut ya, kemudian si pembeli menerima kekurangan-kekurangan yang ada karena dia sangat membutuhkan barang tersebut, maka boleh ya si pembeli mengajukan membayar atau membeli barang yang memang cacat tersebut dan dia sudah mengetahui atas kekurangan dari barang tersebut. Nah ini ya. Kemudian selanjutnya daripada macam-macam khiyar adalah khiyaru ru'yah ya. Khiyar ru'yah adalah seorang yang hendak membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Ya, diperkenankan melihatnya jika setelah melihat si pembeli boleh menggagalkan atau membeli barang tersebut. Ya, sekalipun ketika belum melihat si pembeli berniat untuk membeli. Namanya khiyar ru'yah. Nah, ini biasanya kita sering melakukan transaksi, apalagi sekarang ini transaksi serba online ya. Kita beli barang di COD-an, kemudian ketika bertemu kita tertarik dengan barang tersebut, ketika kita melihat ketemuan kemudian melihat barangnya, boleh bagi kita untuk membatalkan transaksi jual beli atau belinya kita karena ya ada kekurangan misalkan di dalam barang tersebut. Itu namanya khiyar ru'yah, adalah seorang yang hendak membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya ya, tapi dia berkeinginan untuk membeli ya, diperkenankan melihatnya ya, jika setelah melihat si pembeli boleh menggagalkan atau membeli barang tersebut, tidak ada paksaan ya. Sekalipun ketika belum melihat si pembeli berniat untuk membelinya. Ini ya dari macam-macam khiyar ya, bisa kalian pahami tentang pembahasan kita dari pembahasan fikih dari macam-macam khiyar. Kalian tulis di buku ya apa pengertian daripada khiyar yang pertama ya, kemudian yang kedua sebutkan daripada macam-macam khiyar ya, kemudian soal yang ketiga apa itu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar ru'yah ya. Yang kelima ya, tuliskan hadis Nabi Muhammad SAW tentang diperbolehkannya khiyar syarat, dan yang keenam atau yang terakhir tuliskan hadis Nabi Muhammad SAW tentang khiyar aibi. Kalian kerjakan dan kalian tulis di buku tulis kalian ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.